Selamat malam, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul air. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu latar belakang. Air adalah komponen utama tubuh yang berfungsi dalam transportasi zat, regulasi suhu, dan menjaga keseimbangan cairan. Dalam biomedik, air itu penting karena dapat menjadi media penularan penyakit jika tercemar bakteri, virus, dan zat kimia. Nah, kualitas air yang buruk dapat menyebabkan gangguan kesehatan, sehingga pemahaman tentang air sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian air. Air adalah senyawa kimia dengan rumus H2O yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Secara fisik, air adalah zat cair yang berwarna bening, tidak berbau, dan tidak berasa, dengan titik beku 0 derajat Celcius dan titik didih 100 derajat Celcius. Pada tekanan atmosfer standar, air memiliki sifat polar yang memungkinkan sebagai pelarut universal, sehingga mampu melarutkan berbagai zat. Dalam kehidupan makhluk hidup, air sangat vital karena berfungsi sebagai pelarut, media reaksi biokimia, serta membantu transportasi nutrisi dan pengaturan suhu tubuh. Secara ekologis, air menutupi sekitar 71% permukaan bumi dalam bentuk laut dan berperan penting dalam siklus hidrologi, mendukung ekosistem dan menjadi sumber daya alam yang esensial bagi manusia dan berbagai makhluk hidup lainnya. Struktur air, rumus kimia air adalah H2O, terdiri dari 2 atom hidrogen dan atom oksigen. Bentuk molekul air bersifat bengkok atau V atau bend, karena 2 pasangan elektron bebas pada oksigen mendorong ikatan HOH. Sudut ikatan HOH adalah sekitar 104,5 derajat lebih kecil dari sudut tetrahedral yaitu 109,5 derajat akibat kuatnya tolakan elektron bebas. Ikatan dalam molekul air berupa ikatan kovalen polar karena oksigen lebih elektronegatif dan menarik elektron lebih kuat, sehingga membuat air bersifat polar. Antar molekul air terdapat ikatan hidrogen, yaitu gaya tarik lemah antara H bermuatan positif parsial dan O bermuatan negatif parsial dari molekul lain. Nah, ini menyebabkan air memiliki titik didih yang tinggi, tegangan permukaan yang tinggi, dan menjadi pelarut yang baik. Air adalah molekul polar sehingga dapat melarutkan zat-zat ionik atau polar, tetapi tidak dapat melarutkan zat nonpolar seperti minyak. Fungsi air yaitu yang pertama mengatur suhu dalam tubuh, yang kedua menjadi media transportasi zat dalam tubuh, yang ketiga bertindak sebagai pelarut reaksi kimia, yang keempat keseimbangan cairan dan tekanan darah, yang kelima melumasi sendi dan jaringan. Klarifikasi air. Air bisa dikelompokkan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama berdasarkan sumbernya, yaitu air tanah, air permukaan, air hujan, dan air laut. Yang kedua berdasarkan kadar garam, yaitu air tawar, air peyau, dan air asin. Yang ketiga berdasarkan kualitas pemakaian, air minum, air bersih, air kotor, dan air limbah. Dan terakhir berdasarkan kondisi biologis, yaitu air steril dan air terkontaminasi intinya. Selanjutnya ada metabolisme air. Metabolisme air adalah proses pengaturan keseimbangan air di dalam tubuh yang meliputi pemasukan, distribusi, pemanfaatan, dan pengeluaran air. Proses ini memastikan tubuh memiliki jumlah cairan yang cukup untuk menjalankan fungsi fisiologis seperti mengatur suhu tubuh, membantu reaksi kimia dalam sel, mengangkut nutrisi dan oksigen, serta membuang zat sisa. Jadi kesimpulannya, air adalah komponen penting bagi tubuh karena berfungsi dalam transportasi zat, pengaturan suhu, pelarutan senyawa, dan menjaga keseimbangan cairan. Secara kimia, air atau H2O bersifat polar dan memiliki struktur yang memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen. Sehingga air menjadi pelarut yang baik. Air memiliki berbagai klasifikasi berdasarkan sumber, kadar garam, kualitas, dan kondisi biologis. Dalam tubuh, metabolisme air mengatur masuk keluarnya cairan agar fungsi fisiologi tetap optimal. Pemahaman tentang air sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah risiko penyakit dari air yang tercemar.